Sahabat yang baik, kita jumpa lagi dalam pembacaan naskah Cari Angin, tulisan ringan yang terbit di koran Tempo setiap akhir pekan. Kali ini edisi 19 Desember 2020. Judulnya adalah Libur Natal. Sahabat bisa mendengarkan suara saya yang tidak begitu bagus, atau membaca teksnya yang persis di koran Tempo yang saya tayangkan di bawah ini. Kalau beda-beda sedikit, mohon dimaklumi. Libur Natal. Inilah Natal yang paling heboh. Tapi bukan ritualnya, juga bukan urusan boleh tidaknya mengucapkan Selamat Natal, atau soal topi Santa yang dipakai pekerja pasar swalayan. Mudah-mudahan kehebohan itu sudah kedaluarsa. Heboh kali ini adalah soal liburnya. Libur Natal ternyata urusan segala umat, bukan cuma yang merayakan Natal. Umat yang masih punya tabungan, meski dilanda pandemi hampir setahun sejak Maret. Umat yang tidak pusing dengan bantuan sosial, namun pusing jika berdiam diri di rumah. Merekalah yang kini merencanakan liburan di saat umat Nasrani merayakan Natal. Seperti biasanya sejak lama, libur Natal bersambung ke libur Tahun Baru. Pemerintah pun awalnya merancang cuti bersama yang lumayan jumlahnya. Namun dengan alasan COVID-19 yang masih mengganas, yang masih melonjak angka positifnya, kedua cuti bersama itu direvisi dan dipecah. Usai Natal harus bekerja lagi 3 hari sebelum ketemu cuti bersama Tahun Baru. Ternyata itu semua tidak ada pengaruhnya bagi umat yang beruang banyak. Sudah pesan tiket pesawat dan hotel jauh-jauh hari, mereka tetap saja mau berlibur. 3 hari masuk kerja di tengah-tengah liburan bisa disiasati dengan berbagai cara. Misalnya, minta cuti benaran, bukan cuti bersama. Terus apanya yang heboh? Ada peraturan baru bahwa setiap yang berlibur ke daerah yang masih merah harus melampirkan surat bebas corona. Daerah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Bali. Mereka yang berkunjung ke daerah ini harus mengikuti tes usap jika naik pesawat udara dan rapid test antigen jika lewat darat. Tes ini harus dilakukan 2 hari sebelum perjalanan dan berlaku sejak 18 Desember kemarin sampai 4 Januari tahun depan. Kalau uang ada, apa sih artinya biaya untuk tes usap itu? Kenapa sih bisa heboh? Ini ternyata bukan sekedar uang, meski alasan itu tetap relevan karena harga tiket dengan masa promosi lebih murah ketimbang biaya tes usap. Masalahnya,
Ada yang mengaku libur dengan anak-anak kecil yang ketakutan jika dites usap. Lagi pula, keputusan tes usap ini sangat mendadak. Diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Rabu yang lalu. Gubernur di wilayah zona merah langsung membuat surat edaran, dan syarat itu sudah berlaku sejak Jumat kemarin. Paling heboh tentu saja di Bali, daerah yang sangat tergantung kepada pariwisata. Pengusaha dan karyawan hotel sebenarnya sudah siap-siap menyambut tamu domestik. Denyut wisata Bali dipastikan segera datang. Memang di kawasan wisata sudah mulai ramai, dan virus corona pun sudah mulai dilupakan orang, meskipun protokol kesehatan terus dikumandangkan. 3M: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi tiba-tiba Bali dinyatakan zona merah dan angka penambahan positif COVID-19 melonjak naik. Di bulan November yang positif masih di bawah 400. Lalu di awal Desember naik menjadi 880 kasus. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana penyebaran itu? Ternyata ada kampus Politeknik Transportasi Darat di sebuah desa di Kabupaten Tabanan yang 248 mahasiswanya positif COVID-19. Gubernur Bali Wayan Koster dianggap gagal menjelaskan bahwa klaster ini jauh dari kawasan wisata. Kampus itu terpencil di sebuah desa. Bahkan desanya sendiri tidak ada yang terkena. Namun yang terjadi adalah Bali terkena persyaratan tes usap bagi pelancong yang mau berlibur karena menyandang zona merah itu tadi. Akibat dari keputusan pemerintah yang terkesan mendadak ini, menurut Ketua PHRI Haryadi Sukamdhani, ada 133.000 tiket yang dibatalkan menuju Bali. Nilai transaksinya fantastis, sampai 317 miliar. Sedangkan dampak ekonominya mencapai 997 miliar. Kini Gubernur Koster dihujat habis-habisan. Padahal surat edaran yang dibuatnya atas perintah Menko Luhut Binsar Panjaitan. Rupanya lagi-lagi corona memang sulit dilawan. Bisa jadi kita melawannya juga kurang kompak dan tidak jelas apa sih prioritasnya, kesehatan atau kebangkitan ekonomi. Libur Natal pun jadi heboh saat ini. Demikianlah sahabat yang baik, telah saya bacakan Cari Angin 19 Desember 2020. Bagi yang ingin berlibur, silakan, asal memenuhi syarat-syarat tadi, tes usap. Bagi yang ingin tinggal di rumah, barangkali itu lebih baik karena COVID-19 masih sangat tinggi resikonya.
Sampai jumpa, dan jangan lupa 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan baik. Rahayu.